Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semua tentunya dalam keadaan sehat ya, dan siap untuk belajar ya. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar di kelas rangkap, yaitu materi bentang alam di Indonesia untuk kelas 3 dan materi tentang Pancasila dalam diriku untuk kelas 4. Oke, Ibu akan ke kelas 3 terlebih dahulu ya. Kita akan membahas tentang karakteristik lingkunganmu dan kaitkan bagaimana dengan pengalaman adaptasi masyarakat terhadap kondisi lingkungan tersebut. Nah, adapun contohnya yang pertama yaitu ada desa pegunungan. Di desa pegunungan, udara terasa sejuk, bahkan dingin saat malam, tanahnya pun subur, cocok untuk bertani sayuran dan buah-buahan. Karena berada di ketinggian, banyak penduduk desa pegunungan menanam sayur seperti wortel, kentang, tomat, dan cabai. Adapun contohnya lagi, misalnya Pak Anto adalah petani di desa pegunungan. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit dan memulai menanam dan merawat tanamannya. Untuk membawa hasil panennya ke pasar, Pak Anto harus berjalan melewati jalanan yang berliku. Karena jalannya sulit, Pak Anto sering menggunakan keranjang di punggungnya atau gerobak dorong kecil. Ini adalah salah satu cara adaptasi mereka, yaitu memanfaat alat-alat sederhana agar bisa membawa hasil tani melewati jalan yang buruk atau terjal. Nah, di desa pesisir berbeda dengan desa pegunungan. Mengapa? Desa pesisir terletak di tepi pantai. Suasana di sana lebih panas dan penduduknya banyak yang bekerja sebagai nelayan. Contohnya, Pak Made misalnya adalah seorang nelayan. Setiap malam ia berangkat melaut untuk menangkap ikan. Lalu kembali ke daratan saat matahari mulai terbit. Penduduk desa pesisir harus tahu cara membaca angin dan cuaca agar bisa melaut dengan aman. Adapun di desa pesisir, rumah-rumah mereka biasanya dibangun dengan tiang-tiang yang tinggi untuk melindungi dari air laut yang naik saat pasang. Mereka juga membuat alat pengawet ikan seperti ikan asin untuk menyimpan hasil tangkapan agar tahan lama dan bisa dijual di pasar. Adaptasi yang unik dan menarik Pak Anto di desa pegunungan dan Pak Made di desa pesisir, keduanya beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Pak Anto memanfaatkan tanah subur dan udara sejuk untuk menanam sayur. Nah, selanjutnya untuk kelas 4, Ibu akan mengaitkannya juga bagaimana keadaan tersebut berhubungan dengan pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan sila Pancasila yang pertama ada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi dari contoh tersebut bisa kita ambil Pak Made sering mengajak keluarganya berdoa sebelum melaut dan bersyukur atas hasil tangkapannya. Yang kedua yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana ia selalu berbagi hasil tangkapannya dengan tetangga yang kurang mampu, menunjukkan bahwa mereka si paling peduli. Adapun yang ketiga yaitu tentang persatuan Indonesia.
Jadi, apa sih yang dimaksud dengan persatuan Indonesia? Pada saat ada hasil tangkapan ikan yang melimpah, Pak Made mengajak semua nelayan untuk berkumpul dan berbagi rezekinya. Mereka juga menjaga kebersihan pantai agar tetap bersih dan nyaman bagi semua. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bisa kita ambil masyarakat di kedua desa ini menunjukkan bagaimana Pancasila dapat diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih? Yang pertama contohnya mereka belajar untuk bersyukur dan menghormati lingkungan. Itu terdapat di sila pertama. Yang kedua, saling membantu dan peduli terhadap sesama. Itu terdapat di sila kedua. Dan yang ketiga, menjaga persatuan dan bekerja sama dalam komunitas mereka, yaitu sila ketiga. Oke, baiklah, itulah tadi mengenai materi hari ini. Jadi, dapat kita simpulkan yaitu kita dapat mengetahui apa itu tentang bentang alam Indonesia serta mengenali sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.